aku sih kalau aku lihat-lihat setuju sih soalnya entah kenapa emang doktrin mungkin dari kita dari nenek moyang kita atau gimana. Kayak cowok tuh harus yang pakai otot, pakai tenaga, kekuatan. Kalau misalnya cewek yang pakainya yang perasaan gitu. Perasaan atau enggak yang lebih lembut atau apa. Kalau aku setuju banget sih yang kayak gitu. Soalnya kan biasanya banyak orang kayak pengen nyoba hal baru gitu. Tapi dia karena udah kena ada statement kayak ini cewek aja nih, ini cowok aja nih. Jadinya dia mau berkembang malah jadi nggak bisa gitu. Iya, iya. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care, and Excellence. Oke, kali ini Ritu kedatangan tamu. Ini magangnya BPK juga. Ya, namanya siapa? Kenalinnya diri. Nama aku Rizky Jonathan. Oh, Rizky Jonathan. Biasa dipanggilnya Iki atau Ijo? Aku bebas lah, biasanya beda-beda. Oh, bisa dipanggil bebas. Oke, bebas. Aku Iki aja. Oh, Iki. Oke. Iki ini lu suka musik kan? Suka musik. Megang instrumen apa? Kalau main instrumen sih gitar, bass, cuma puji Tuhan bisa semua. Oh, semua bisa. Wah, semua dijabanin berarti ya. Boleh. Oke, tapi posisi yang paling sering mampet. Posisi yang paling sering dipakai sekarang bass ya katanya. Sekarang bass sama gitar aja. Bass. Nah, ini kita mau ngomongin soal ini. Ada beberapa profesi atau minat atau bakat tertentu katanya itu seringnya ini terkait satu genre aja katanya gitu. Kayak basis kan katanya jarang kan basis yang cewek. Jarang walaupun banget. di Indonesia kita punya ya satu yang cukup terkenal di band Kotak gitu ya. Mbak Chua itu ngebass. Tapi kebanyakan basis tuh cowok banyaknya karena kesannya kan instrumennya berat ya. Gitu. Apalagi kalau yang pamer taruh di bawah gitu. Gitu. Lu ngerasa gitu nggak? Ada profesi tertentu atau kayak dalam konteks ini basis itu yang emang bias gender gitu. Jadi itu ada nggak sih kalau gitu? Biasanya karena bass tuh ikoniknya kan kayak bass tuh bass harus dibetot gitu. Biasanya kan cewek Harus jarang. ini keras, jarinya harus keras gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dilatih bisa aja kan? Bisa. Kan apa kayak pengetahuan standarnya kan kayak ini pakai tenaga banget nih. Tapi sebenarnya tangan itu harus rileks sebenarnya. Iya, betul. Makanya kayak jarang banget gitu kayak nemu yang cewek main bass. Padahal sebenarnya bisa ya harusnya. Harusnya. Lu ada nggak misalnya hobi-hobi lain dan kadang-kadang di pergaulan tuh ada nggak sih orang ini kayaknya gini sih, cowok kok gini, cewek kok gitu. Ada nggak sih yang kalau lu lihat juga di yang lain-lain kalau di sehari-hari? Sehari-hari banyak lumayan sih kayak teman-temanku banyak tuh kayak cowok tapi senangnya masak kan kayak anomali ya katanya gitu. kok cowok masak nih kan biasa gitu kan. Iya, padahal kan sebenarnya chef-chef yang terkenal sih kebanyakan cowok ya. Iya. Gitu. Terjun aja cowok. Nggak sih karena kalau pendidikannya karena memang katanya berat ya karena harus angkat-angkat besar dari dasarnya kayak gitu kan gitu. Dan ya itulah kadang-kadang biasanya memang di sana gitu. Jadi kalau masak cowok gitu, kalau cewek katanya gitu kan. Teman aku punya ada yang kniting suka merajut gitu kan. Dibilangnya itu mah cewek katanya gitu. Pas sebenarnya enggak ya harusnya ya. Enggak sih harusnya. Lu punya hobi nggak yang agak aneh gitu dalam cowok kok gitu? Lebih bukan hobi sih kayaknya lebih ke senang merawat diri. Kamu pakai skincare berarti. Aku kalau rambut tuh utama. Oh iya karena agak gondrong ya. Iya. Jadi keramas hampir tiap hari kan berarti. Hampir tiap hari. Dan bukan cuma pakai sampo. Enggak. Ada conditioner, ada yang lain-lain. Conditioner, cream bath. Nah itu biasanya komentarnya orang kayak gimana kalau ngeliat ya ternyata si Iki gitu gimana? Kayak biasanya aku aja cewek tapi nggak gitu loh. Aku iri. Kalau cowok biasanya komentarnya kalau cowok malah biasa aja. Oh biasanya. Banyak kan cewek kan irinya rambut aku bisa lebih wangi daripada rambut dia gitu. Oke, iya ya. Itu kan padahal sebenarnya merawat diri aja ya harusnya, bukan cowok cewek ya. Iya. Ya, ada beberapa yang kayak gitu sih. Suka masak, suka apa lagi? Banyak ya. Tapi sebaliknya kadang-kadang kalau yang cowok banget pernah nggak punya temen yang cewek yang misalnya suka otomotif misalnya kan, itu kan agak jarang kan itu, atau suka manjat tebing. Padahal sebenarnya lebih bagus cewek sih kalau manjat tebing harusnya. Karena kan lebih secara tubuh mungkin kan karena cowok kan agak segitiga ya, jadi agak ini sebenarnya. Jadi ya nggak tahu ya, kadang-kadang suka kayak gitu. Atau mungkin didikan keluarga kali. Kalau di keluarga dibiasain nggak sih yang nyuci piring cewek biasanya gitu, yang ini cowok gitu enggak ya? Kalau enggak sih. Apalagi kalau di keluarga kan kayak
anak tunggal kan sendiri. Oh iya sih. Apa ya kerjain gitu. Gak apa-apa kerjain atau nggak dikerjain ya. Kalau aku biasanya di rumah kan nyuci tetap ngepel iya. Oh jadi pekerjaan house chore gitu memang biasa dikerjain sendiri. Biasa sih. Iya sih. Kalau aku di keluarga karena emang 3 cewek 3 cowok ya, jadi seringnya memang gitu. Padahal sebenarnya nggak salah sih ya harusnya. Jadi nyuci piring. Untungnya aku anak terakhir, jadi pas terakhir banget kakak udah nggak ada, jadi sempat ngerasain jadi anak tunggal gitu ya. Gitu, jadi karena jarak sama kakak yang terakhir agak jauh sih kan gitu. Jadi ya sempat juga sih ngalamin yang Korea harus nyapu, harus bisa nyuci gitu ya, harusnya sebenarnya gitu juga. Apalagi anak kos ya, harusnya kan bisa sih untuk hal yang demikian. Beberapa kadang-kadang hobi suka digituin ya, juga ada kok kamu sukanya ini, kamu sukanya itu gitu. Nah, kamu komentarnya gimana kalau melihat ada perbedaan dan dikotakin berdasarkan gender nih, ini cowok nih cewek gitu? Ya sebenarnya yang gak gimana banget, soalnya kan kayak kesenangan orang kan beda-beda tuh. Kayak yang misalkan kalau aku minatnya nyalon gimana? Kayak ngurus rambut. Kirain nyalon perong. Enggak dong. Kayak kalau misalkan yang cewek nih senangnya ngoprek motor, senang megang-megang oli gimana? Ya, gak masalah sebenarnya, harusnya kan ya minat dan bakat setiap orang kan beda-beda. Iya betul. Dan sebenarnya hampir semua bisa dijalani asal diseriusin ya gitu. Jadi orang kalau memang minatnya di situ ya dijalin aja sebenarnya gitu. Dan nggak tahu nih kalau anak-anak kedepannya dikasih kayak gitu enggak ya? Karena dari kecil kita suka tuh ya. Anak cowoknya disuruh main bola gitu misalnya, ceweknya disuruh main masak-masakan atau main boneka-bonekaan gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya nggak tahu sih gimana. Perlu nggak sih kayak gitu kalau menurut kamu? Kayak ya mungkin kalau untuk kecil ya mungkin nggak masalah, cuma kan semakin besar kan ya semakin dewasa ya dia bisa menentukan pilihannya sendiri mungkin mau kemana. Kalau misalkan anak cewek mau masuk STM kan bukan masalah juga gitu. Iya sih, bener sih. Tapi memang karena keluarga atau lingkungan sosial kita kali ya sudah terbiasa untuk mematok ini profesi yang dilakukan ini atau hobi yang harusnya dilakukan oleh itu gitu ya. Jadi padahal sebenarnya ya saya punya temen dulu yang emang cowok dan suka ngedesain baju ya konsepnya gitu. Jadi sampai sekarang dia jadi salah satu desainer. Belum terlalu terkenal tapi lumayan lah karena dia di luar negeri sekarang gitu ya. jadi ya apa ya? Mungkin karena di lingkungannya jadi pas dia sering ngalamin bullying gitu pas lagi SMP SMA gitu kan. Kok kamu suka yang kayak gitu kan. Nanti kamu melambai loh katanya gitu kan something lah. Gitu. Tapi ya ternyata bisa juga ya sebenarnya. Harusnya bisa dikasih kesempatan buat yang gitu. Tapi kamu setuju nggak kalau lingkungan kita memang sudah mengotakkan yang demikian kalau? Aku sih kalau aku lihat setuju sih, soalnya entah kenapa emang doktrin mungkin dari nenek moyang kita atau gimana. Kayak cowok tuh harus yang pakai otot, pakai tenaga, kekuatan. Kalau misalnya cewek yang pakainya yang perasaan gitu. Atau enggak yang lebih lembut atau apa. Iya sih, padahal sebenarnya kita punya banyak yang ini ya penyimpangan ya, maksudnya penyimpangan apa namanya di luar kebiasaan itu gitu ya. Kita punya banyak penari-penari yang cowok yang bagus gitu. Kita punya banyak tadi musisi cewek ada juga yang bagus yang di bidang tertentu gitu. Atau bahkan di bidang otomotif kita punya pembalap beberapa yang cewek. Dia benar sih gitu. Jadi ya harusnya gimana ya? Dikasih karena di sekolah juga suka kayak gitu kan biasanya gitu. Iya sih. Ada bekas gitu. Sekolah aku dulu waktu itu di kampung kan. Jadi pas olahraga tuh jarang peralatan olahraganya macam-macam. Nah, gitu. Akhirnya si cowoknya suruh main futsal, main bola gitu ya. Yang ceweknya ngerjain apa gitu, suruh kerjaan kesenian katanya gitu. Ngobrol gitu. Nah, gitu. Itu yang agak apa ya? Mungkin karena lingkungan sudah ngepatok demikian gitu. Iya, dan ya itu. Lu pernah ngerasain sesuatu enggak? Lu suka yang tadi kayak tadi di lingkungan kan lu suka merawat diri tuh, merawat diri. Merawat rambut. Merawat rambut. Kan lu suka baca-baca, suka nyari referensi juga berarti kan? Ada yang suka nanya balik nggak? Maksudnya, kok kamu bisa segininya sih gitu? Kalau yang kayak nanya sih enggak sih biasanya. Cuma kan biasanya kalau aku ada alasannya kan kayak ini rambut tuh panjang nih. Dulu kan aku segini nih sebahu malah. Kayaknya kalau misalkan dibiarin acak-acakan kayaknya jelek deh. Mending kalau dirawat dikit kayaknya bagus. Aku kadang mikirnya gitu. Iya sih, dan itu hal yang gak tahu ya sekarang memang harusnya sekarang udah makin ini ya, udah makin bebas sih harusnya udah makin itu. Dan sekarang kalau saya lihat juga kebanyakan orang dalam konteks merawat diri sudah lebih spesifik tujuannya gitu. Jadi itu kita bukan aneh lagi ngelihat kalau dulu kan di gym tuh kesannya cowok-cowok semua brotot-brotot gitu kan. Sekarang udah tempat di gym udah banyak yang cewek-cewek gitu ya, udah ini gitu kan. Yoga ternyata kesannya dulu cewek yang harus lentur gitu kan. Ternyata sekarang cowok banyak juga gitu ya. Gak masalah sih harusnya ya. Atau masih masalah gak sih?
Maksudnya kayaknya nggak masalah sih. Iya, ya. Kita harus mencoba untuk ini. Kamu pernah tertarik nggak untuk nyoba hobi atau minat lain yang katakanlah itu agak bias gender, agak ini kayaknya dominan cewek deh gitu. Aku sih kayaknya penasaran masak sih kayaknya. Masak? Pengen bisa masak. Gak tahu kenapa tuh. Biar menghemat biaya. Satu. Enggak ya. Soalnya kan kalau kita mikir ke depan kan kayak pasangan hidup kan kita nggak tahu kapan. Betul. Ya masak itu skill dasar sih harusnya. Skill dasar kan. Kalau kita hidup sendiri kan harusnya bisa masak gitu. Buat bertahan hidup lah intinya. Gitu. Udah pernah nyoba berarti? Pernah. Cuma gak enak. Tapi mulai nyari referensi atau mulai belajar nyari sekarang. Nonton YouTube aja dulu. YouTube ya, iya sih. Nah, ya itu perlu dicoba gitu. Jadi ya nggak tahu, kita doakan saja supaya minatnya berhasil ya. Amin. Ada lagi yang lain. Kalau aku sih pengen nyoba apa ya? Aku juga suka mencoba-coba masak sih sekarang. Emang coba-coba masak, coba cari-cari ini ya, resep-resep dan ini dan akhirnya nanya ke ibu-ibu banyak waktu itu. Banyak ke pakar yang tepat. Pakar yang tepat gitu. Karena mereka kadang-kadang ada tips-tips yang di luar ini ya, di luar resep kita dan ternyata bagus juga gitu. Jadi ini seperti itu. Nah, itu pernah praktekin pas lagi aku pernah pulang, mama lagi sakit waktu itu. Terus di rumah nggak ada yang lain kan. Nah, aku yang masak gitu. Nah, itu tetangga bilang, "Loh, kamu jauh-jauh ke Bandung kok bisa kok jadinya jago masak?" Kok jadi masak gitu kan. Ya itulah, padahal ya kadang-kadang orang suka agak bias yang lain-lain. Atau punya teman nggak yang sekarang dianggapnya hobinya atau minatnya agak-agak di luar gender yang biasa nih gitu? Jarang sih teman aku tuh. Teman soalnya kamu yang paling unik aku dong kayaknya. Gak usah temen cewek yang mungkin ngoprek-ngoprek atau ini ada, atau temen cowok yang suka boneka atau bongkar pasang atau apa gitu? Enggak sih, jarang Ya. Atau mereka nggak mau terbuka sama kamu? Soalnya dari pertemanan aku dari dulu gitu. Yang paling beda tuh kadang aku malah. Oh gitu. Soalnya kan kadang aku ini juga kayaknya agak-agak bias gender kayaknya. Soalnya kan aku agak interest sama fashion juga, aku interest. Ya kelihatan ya pilihan fashionnya. Kayak baju nih, kayak aku pengen belajar fashion juga kayaknya. Selain masak tuh fashion kayaknya pengen belajar gitu. Dan karena masyarakat kita mungkin agak sedikit ini ya, maksudnya mungkin homofobik atau apa gitu. Jadi kadang-kadang cowok-cowok yang suka hal demikian langsung dikategorikan itu kan metroseksual atau ini agak-agak melambai ini ada gitu kan. Nggak khawatir dengan stigma kayak gitu? Enggak sih, soalnya kalau aku kan kayak pakai baju atau apa kan masih dalam konteks wajar gitu. Gak ada yang gak wajar juga sih kalau soal fashion kan asal berani, asal pede. Iya, cuma aku kan nggak kemana-mana pakai legging atau pakai rok kan enggak. Jadi aku nggak khawatir sama yang kayak gitu sih. Ya, jadi sejauh ini belum ada komentar negatif ya soal yang kamu minati yang sepertinya lepas dari gender gitu. Belum sih. Itu tanda bahwa kamu lebih diterima atau masyarakat kita sekarang lebih terbuka sebenarnya kalau bisa dibilang lebih terbuka sih. Jadi kan ya hidup kamu gitu ya, terserah gitu lah. Nggak kebayang nggak misalnya kalau generasi ayah ibu kita ya kan, kamu itu pas misalnya ayah kamu gitu kan suka pakai conditioner lah, pakai ini pakai macam. Kira-kira komentar zaman itu pasti agak berbeda kan pasti. Iya. Pasti mungkin wah ini cowok apaan kayak gini. Cowok apaan? Buang-buang uang. Cowok mah rambutnya gampang, ya, tinggal dicelupin di air aja. Ya sih, kita perlu ini ya, cari-cari beberapa kemungkinan dan sebenarnya yang agak unik dan mungkin karena lingkungannya udah bentuk demikian aja ya gitu. Maksudnya ya kayak industri sepak bola mungkin karena kebanyakan udah cowok gitu kan. Jadi memang sepak bola cewek memang masih di nomor 2 kan gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena memang secara industri juga nggak terlalu seramai yang di cowok gitu kan. Tapi ya ternyata banyak ya yang mungkin yang lain yang bisa untuk dipikirin, dan mungkin ada beberapa yang terkait fisik dan ini ya mungkin kerja kerasnya lebih ini. Bukan berarti cewek nggak bisa, tapi bisa di apa namanya, bisa kalau latihan mah kalau diseriusin pasti bisa ya, kalau seperti itu ya. Kayak kamu ntar lagi katanya mau latihan masak gitu. Gitu. Tapi ada hobi-hobi tertentu yang kayaknya unisex ya. Jadi kayak misalnya vokal, misalnya nyanyi gitu kan. Ya cowok juga ada gitu kan, cewek juga ada gitu kan. Terus apalagi yang biasanya rame kalau di musik, biasanya gitar cukup banyak ya cowok-cewek ya. Cewek cukup banyak. Paling ke piano juga piano banyak. Piano ya, piano cewek-cewek gitu kan. Dan sebenarnya udah bisa, kenapa ya ada yang kita bisa terima itu cowok-cewek, ada yang kita bilang itu mah cowok aja gitu. Kalau aku sih lebih mikirnya gini Kak, kayak misalkan kalau ada cewek main bass nih, berarti nilai cantiknya nambahnya banyak nih.
Itu sih kalau aku. Kalau drummer apalagi ya? Drummer juga, cewek main drum nih nilai kerennya nambah nih. Aku bisa lihatnya gitu. Iya sih, karena jarang aja ya, Karena jarang. Jadi itu juga bias juga jadinya ya. Ya karena jarang jadi ini gitu ya. Kalau jago main ini ya jago gitu ya. Ya karena kayak misalnya cewek main biola kan jago juga musiknya sebenarnya. Tapi biasa lah sih main biola gitu ya. Iya sih, ini yang harus kita perlu belajar juga ya. Kita harus menanyakan kenapa kita anggap biasa, kenapa kita anggap nggak biasa. Karena secara teori sebenarnya nggak gimana ya, pengetahuan musik kan sama lah ya gitu ya. Cuman beberapa instrumen butuh tenaga fisik lebih iya. Tapi kan ada beberapa yang kayak misalnya harpa tuh kan sebenarnya kan gede juga kan gitu. Cuman ya banyakan cewek ternyata gitu. Dan dipegang dan ada standnya juga. Iya, itu kan berat tuh bawa kemana-mana tuh. Dibilangin sama bass lebih berat harpa kadang-kadang. Tapi ya itu memang ada beberapa yang udah kita asosiasikan ya, cowok tertentu, cewek tertentu. Sama juga di profesi-profesi lain gitu ya. Kalau sekretaris tuh sering tuh kan dianggapnya itu cewek. Kerjaannya gitu kan. Logistik cowok gitu ya. Bagian angkat-angkat. Iya. Padahal kayak misalnya ngedesain interior kan bisa cewek harusnya kan. Maksudnya kalau dekorasi dan macam-macam gitu, dan bisa juga cowok gitu kan. Itu yang nggak tahu lah. Kita mungkin perlu step lebih ya untuk belajar nyoba-nyoba, dan kita kasih kesempatan pada yang katakanlah agak di luar kebiasaan untuk nyoba gitu. Nah, lu setuju ngasih kesempatan kayak gitu nggak, atau mau gimana kalau menurut lu? Kalau aku setuju banget sih yang kayak gitu. Soalnya kan biasanya banyak orang kayak pengen nyoba hal baru gitu. Tapi dia karena udah kena ada statement kayak ini cewek aja nih, ini cowok aja nih. Jadinya dia mau berkembang malah jadi nggak bisa gitu. Iya. Ya, harus dicoba sih ya. Nanti mungkin teman-teman di kepanitiaan atau di apa, coba kali yang anak unik ya. Kasih kesempatan buat ini. Logistiknya kali-kali kasih cewek. Siapa tahu ternyata lebih menarik. Sekretarisnya cowok gitu kan kali-kali. Saya dulu sekretaris sih. Gitu ya. Bukan sekretaris pribadi tapi sekretaris panitia. gitu. Dan ya mungkin unik aja ya jadi sekretaris sendiri gitu. Dan itu yang jadi kebiasaan di kita yang kayaknya perlu dikasih kesempatan lebih ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada kepanitiaan, kepengurusan, coba ya yang lain-lain. Terus juga klub-klub hobi ya, coba undang juga yang kalau selama ini kayaknya cowok semua atau cewek semua, coba undang dari teman yang berbeda ya, misalnya supaya bisa jadi perspektif yang berbeda. Siapa tahu klubnya nanti makin maju dengan ada yang perbedaan itu gitu. Apalagi kalau kamu kan pengen musik pasti pengen ini gitu. Cowok-cowok kadang-kadang suka gitu kan, biar lebih rame katanya gitu. Itu bias gender juga sih. Menambah nilai visual gitu. Emang kalau lihat cowok nggak tertarik ya? Karena aku cowok. Oke. Cocok lagi. Ya itu karena tadi. Jadi makanya ada klub-klub tertentu yang dominan satu gender, kalau boleh diajak lagi yang berbeda ya, supaya kita bisa punya pengalaman dan dapat perspektif yang berbeda, dan mungkin akhirnya kita bisa ngelihat ada hal-hal tertentu yang memang menarik untuk dikerjain bareng-bareng kayak gitu. Oke, thank you banget ya sudah berbagi Ki di sini ya. Kita akan obrol-obrol nanti di obrolan-obrolan berikutnya. Siapa tahu bisa sharing pengalamannya ngeband gitu ya. Pengalamannya ngapa-ngapain lah dulu gitu. Dan banyak-banyak hal lain. Thank you udah berbagi di sini. Terima kasih juga teman-teman Masikan ya. Nah, kalau teman-teman punya komentar soal hobi yang terkait dengan gender tertentu, atau teman-teman punya pendapat soal itu, silakan share di kolom komentar ya. Nanti kita bisa coba lihat komentar-komentarnya. Kalau ada yang menarik nanti kita kasih ini ya. Kita kasih kesempatan buat ngobrol sama mereka. Jadi bertiga satu lagi. Thank you banget udah mendengarkan. Sampai jumpa teman-teman semua. Salam ICE, integrity, care, and excellence.